Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai realita pahit dan guru yang terbuai dalam channel saya, Muiz Gifari. Ayo kita mulai. Di sebuah negeri yang mendambakan pendidikan, guru berkualitas. Nah, guru ini seringkali disebut sebagai pilar utama yang menopang masa depan bangsa. Mereka bekerja dengan dedikasi, berjuang mendidik generasi penerus, meskipun sering dihadapkan pada situasi yang jauh dari ideal. Dalam kondisi seperti ini, ketika seorang presiden atau menteri datang dengan janji manis, tidak sedikit guru yang merasa harapan mereka akhirnya mendapat perhatian. Namun, apakah kepercayaan itu sepenuhnya realistis? Apakah janji-janji itu benar-benar mengarah pada perubahan? Atau hanya sekedar retorika untuk membangun citra? Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya dari perspektif guru sebagai individu yang bekerja keras, tapi juga dari sistem yang membentuk pola pikir mereka. Dinamika hubungan masyarakat dengan pemimpin, hingga peran media dalam memperkuat atau memanipulasi persepsi. Sudut pandang psikologis guru, optimisme yang terkadang menjadi pedang bermata dua. Sebagai pendidik, guru terbiasa melihat dunia dengan kacamata optimisme. Mereka mengajarkan kepada siswa untuk percaya pada mimpi, bahwa kerja keras akan membawa hasil, dan bahwa perubahan adalah sesuatu yang mungkin. Sikap ini pula yang seringkali mereka bawa ketika mendengar janji-janji dari pemimpin. Ketika seorang menteri pendidikan misalnya berjanji akan menghapus beban administrasi guru, sebagian besar guru memaknainya sebagai langkah nyata yang akan terasa dalam keseharian mereka, ataupun menaikkan gaji. Namun, optimisme ini juga bisa menjadi kelemahan ketika janji-janji tersebut tidak diikuti oleh tindakan nyata. Rasa kecewa pun mulai muncul. Tapi alih-alih belajar dari kekecewaan yang sebelumnya telah dilakukan, beberapa guru tetap memupuk harapan baru pada pemimpin berikutnya. Siklus ini terus berulang seperti roda yang berputar tanpa ujung. Ketika ada sindiran yang muncul dari sudut pandang ini cukup tajam, bagaimana mungkin seorang guru yang menjadi teladan dalam berpikir logis begitu mudah percaya pada janji-janji, bahkan belum bisa memiliki rencana pelaksanaan yang jelas. Kita ke sudut pandang lain, yaitu sudut pandang sosial. Guru sebagai produk dari sistem. Guru tidak bekerja dalam ruang hampa. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki budaya menghormati pemimpin secara berlebihan. Dalam budaya ini, presiden atau menteri seringkali dianggap sebagai figur yang tidak bisa salah, terutama ketika mereka berbicara dengan penuh keyakinan dan memberikan janji-janji besar. Bahkan sebagian guru merasa tidak pantas untuk meragukan pemimpin, karena itu dianggap tidak sopan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang mereka anut. Di sisi lain, ketergantungan pada pemimpin juga diperkuat oleh kurangnya ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Banyak guru yang merasa bahwa suara mereka itu tidak didengar, sehingga mereka cenderung bergantung pada janji pemimpin, dengan harapan pemimpin tersebut benar-benar akan memperjuangkan aspirasi mereka. Kita akan melihat ke sudut pandang lain. Nah, ketika sudut pandang ini memiliki yang namanya kritikan yang cukup pedas. Jika guru terus mengandalkan pemimpin tanpa berani bersuara, lalu siapa yang akan menjadi garda terdepan perubahan? Kita ke sudut pandang politik, pendidikan sebagai alat kampanye. Janji-janji yang dilontarkan oleh pemimpin, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, ini tidak bisa lepas dari konteks politik. Pendidikan adalah sektor yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, sehingga menjadi topik yang efektif untuk menarik perhatian. Pemimpin yang ingin membangun citra positif seringkali menggunakan janji-janji besar seperti peningkatan gaji guru, penghapusan beban administrasi, atau reformasi kurikulum sebagai strategi kampanye. Namun, realitas politik seringkali berbeda. Setelah kampanye usai, janji-janji tersebut tidak jarang dilupakan atau hanya diimplementasikan secara parsial. Guru sebagai kelompok yang paling terdampak ini seringkali menjadi korban dari politik janji ini. Dari sudut pandang ini, sindiran yang muncul adalah apakah janji kepada guru itu sungguh-sungguh atau sekadar alat politik yang manis di telinga, pahit di hati. Sudut pandang media, pengaruh framing dan retorika. Media memiliki peran besar dalam memperkuat persepsi guru terhadap janji pemimpin. Kata-kata seperti anggaran pendidikan akan meningkat 20% atau reformasi besar-besaran akan dilakukan dari sistem pendidikan. Seringkali ini menjadi headline yang menarik perhatian, namun
Jarang sekali media membahas bagaimana janji tersebut akan diimplementasikan. Detail pelaksanaan, contohnya rencana anggaran, atau potensi hambatan yang seringkali tidak mendapat perhatian yang sama besar. Guru yang membaca berita tersebut, apalagi dalam kondisi lelah setelah bekerja, cenderung menerima informasi secara mentah-mentah. Mereka lebih fokus pada pesan optimis yang disampaikan tanpa sempat menggali lebih jauh apakah janji tersebut realistis atau tidak. Jadi, ada sebuah kritikan pada sudut pandang ini yang berbunyi, jika janji pemimpin hanya diukur dari headline media, pendidikan kita hanya akan menjadi cerita tanpa substansi. Sudut pandang kritis peran guru sebagai pengawal kebijakan. Meski sebagian guru mudah terbuai oleh janji pemimpin, ada pula guru-guru yang memilih untuk bersikap kritis. Mereka menyadari bahwa perubahan tidak akan terjadi hanya dengan mengandalkan janji, tapi membutuhkan pengawalan dan partisipasi aktif. Guru yang kritis tidak hanya mendengar, tapi juga bertanya, bagaimana cara Anda merealisasikan janji ini? Apa rencana konkret yang akan diambil? Sayangnya, jumlah guru yang berani mengambil sikap seperti ini masih relatif kecil. Banyak dari mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar, atau bahwa kritikan mereka justru akan dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Namun, jika sikap kritis ini lebih diperkuat, guru akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa janji pemimpin ini benar-benar terrealisasi. Kritikan apa sih yang muncul pada sudut pandang ini gitu ya? Nah, ini cukup menohok. Bagaimana mungkin guru yang selalu menuntut siswanya untuk kritis memilih untuk diam ketika janji pemimpin tidak ditepati? Kita ke penutupan, yaitu menuju guru yang lebih kritis dan berdaya. Guru adalah tulang punggung pendidikan, dan pendidikan adalah masa depan sebuah bangsa. Jika guru terus terbuai oleh janji tanpa mengawalnya, maka masa depan pendidikan akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Sudut pandang yang beragam menunjukkan bahwa adanya banyak faktor yang mempengaruhi mengapa sebagian guru mudah percaya pada janji pemimpin, mulai dari optimisme, tekanan sosial, hingga pengaruh media. Namun, perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Guru perlu menjadi kritis, tidak hanya terhadap pemimpin, tetapi juga sistem yang membentuk mereka, dan tentu aja mereka pun harus belajar untuk menggali informasi lebih dalam, menuntut kejelasan, dan bersatu untuk mengawal kebijakan. Karena pada akhirnya, masa depan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh janji pemimpin, tetapi juga keberanian guru untuk mengambil sikap ini. Mungkin kritikan yang terakhir yang layak untuk direnungkan adalah jika guru terus berharap pada janji, mungkin pendidikan kita hanya akan menjadi mimpi yang tidak pernah terbangun. Mungkin cukup sekian dari saya, Rizky Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.